Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni. Kami dari mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha dari program studi Sistem Informasi semester 2 dengan Bapak dosen pengampu Bapak Imade Dendi Mayasanjaya. Kami kelompok 1 akan membawakan materi Stack NQ. Kelompok kami terdiri dari 2 orang. Dengan saya, Nilo Listiana Putri Mita Dewi dengan NIM 211509107 dan rekan saya Ilham Ramdhani dengan NIM 211509136. Pada video kali ini, topik yang akan kami bahas diantaranya. Yang pertama, ada konsep dari Stack NQ. Yang kedua, algoritma Stack NQ. Dan yang terakhir, ada implementasi Stack NQ. Materi awal yang akan saya bawakan yaitu mengenai materi Stack. Yang pertama, ada konsep Stack. Stack adalah tipe data abstrak atau ADT yang umum digunakan di sebagian besar bahasa pemrograman. Dinamakan stack karena berperilaku seperti tumpukan dunia nyata, misalnya setumpuk kartu atau setumpuk piring. Tumpukan dunia nyata memungkinkan operasi di satu ujung saja. Misalnya, kita dapat menempatkan atau mengeluarkan kartu atau piring dari tumpukan yang paling atas saja. Dengan demikian, stack ADT memungkinkan semua operasi data di satu ujung saja. Pada waktu tertentu, kami hanya dapat mengakses elemen teratas dari tumpukan. Stack atau tumpukan dapat diartikan sebagai list atau urutan yang dimana penambahan dan pengambilan elemen hanya dilakukan pada satu sisi yang disebut dengan top atau puncak dari stack. Kaidah utama dalam konsep stack adalah LIFO, yang merupakan singkatan dari last in first out. Artinya adalah data yang terakhir kali dimasukkan atau disimpan, maka data tersebut adalah yang pertama kali akan diakses atau dikeluarkan. Gambar di bawah ini mengilustrasikan kerja sebuah stack. Kalian dapat melihat pada slide berikut ini. Selanjutnya ada algoritma dari stack. Sebuah stack di dalam sebuah pemrograman dideklarasikan sebagai sebuah bentuk baru atau dalam bahasa C, hal itu biasa disebut dengan struct. Sebuah struktur data dari sebuah stack setidaknya harus mengandung 2 buah variabel, yakni variabel top yang akan berguna sebagai penanda bagian dari tumpukan dan array DAT yang akan menyimpan data-data yang dimasukkan ke dalam stack tersebut. Dalam bahasa C, sinteks untuk mendeklarasikan stack memiliki struktur seperti ini. Kalian bisa lihat pada slide yang ditampilkan oleh layar. Yang dimana nilai max didefinisikan sebagai jumlah tumpukan maksimum yang dapat disimpan di dalam stack. Setelah struktur data dari stack didefinisikan dengan sinteks di atas, maka setelah itu dapat dibuat variabel-variabel baru yang mengacu pada tipe data stack di atas. Seperti membuat variabel yang bernama tumpukan yang bertipe stack. Materi selanjutnya yaitu mengenai stack tumpukan. Dalam tulisan ini, sebuah stack didefinisikan dengan array berukuran max plus 1. Maksudnya adalah agar elemen array ke-0 tidak digunakan untuk menyimpan data, melainkan hanya sebagai tempat singgah sementara untuk variabel top. Sehingga jika top berada pada elemen array ke-0, berarti stack tersebut dalam kondisi kosong atau tidak ada data yang disimpan. Berikut adalah ilustrasi dari sebuah stack kosong dengan ukuran nilai maksimum 6. Kalian dapat melihat tampilan pada gambar yang tertera.
Selanjutnya ada operasi dasar sebuah stack. Sebuah stack memiliki setidaknya 5 buah operasi dasar, yaitu yang pertama ada prosedur create empty. Prosedur ini berfungsi untuk mengosongkan stack dengan cara meletakkan top ke posisi 0. Yang kedua ada prosedur post. Prosedur ini berfungsi untuk memasukkan sebuah nilai atau data ke dalam stack. Sebelum sebuah nilai atau data dimasukkan ke dalam stack, prosedur ini terlebih dahulu akan menaikkan posisi top 1 level ke atas. Misalkan, kondisi stack masih kosong. Dalam permisalan seperti top sama dengan 0. Lalu, prosedur post akan menaikkan posisi top ke 1 level ke atas, yakni ke posisi 1 atau top sama dengan 1. Baru setelah itu data dimasukkan ke dalam array pada indeks ke 1, yakni indeks di mana top berada. Yang ketiga ada prosedur pop. Prosedur ini berfungsi untuk mengeluarkan atau menghapus nilai terakhir yang berada pada posisi paling atas dari stack dengan cara menurunkan nilai top 1 level ke bawah. Misalkan, top berada pada indeks kelima, maka ketika akan mengeluarkan atau menghapus data dari posisi paling atas, prosedur ini akan menurunkan posisi top ke indeks array keempat. Yang keempat ada fungsi isEmpty. Fungsi ini berfungsi untuk melakukan pengecekan terhadap stack. Apakah stack tersebut kosong atau tidak? Jika stack tersebut kosong, artinya top berada pada posisi 0. Maka fungsi akan mengembalikan nilai 1 atau true. Tetapi jika stack tersebut tidak kosong atau berisi, artinya top tidak akan pada posisi 0. Maka fungsi akan mengembalikan nilai 0 atau false. Yang kelima ada fungsi isFull. Fungsi ini berfungsi untuk melakukan pengecekan terhadap stack. Apakah stack tersebut penuh atau tidak? Jika stack tersebut penuh, artinya top berada pada posisi max. Maka fungsi akan mengembalikan nilai 1 atau true, tetapi jika stack tersebut tidak penuh, artinya top tidak berada pada posisi max. Maka fungsi akan mengembalikan ke nilai 0 atau false. Materi selanjutnya yaitu ada implementasi dari stack. Berikut adalah contoh kode pemrograman dalam bahasa C yang mengimplementasikan konsep stack. Pada program ini, user disuguhi beberapa menu utama yang akan dipilih oleh user. Menu pertama ada cek kondisi stack, akan melakukan pengecekan terhadap kondisi stack. Menu kedua ada tambahan data, akan melakukan pengisian sebuah nilai ke stack. Menu ketiga ada keluarkan isi stack, yang dimana akan menampilkan sebuah isi stack dan akan mengosongkan stack. Dan yang keempat ada kosongkan stack, yang dimana akan melakukan pengosongan pada stack. Dan menu kelima ada keluar, akan menghentikan eksekusi program atau selesai menggunakan program. Tampilan gambar bisa kalian lihat pada slide yang tertera di video. Baik, sekian materi stack yang dapat saya sampaikan. Berikut adalah materi Q yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya ada materi tentang konsep Q. Q adalah struktur data abstrak yang bentuknya mirip dengan stack. Namun tidak seperti stack, Q terbuka di kedua ujungnya. Salah satu ujungnya selalu digunakan untuk memasukkan data atau yang disebut sebagai enqueue, dan ujung lainnya digunakan untuk menghapus data atau disebut dequeue. Q mengikuti metodologi first in first out, yaitu item data yang disimpan terlebih dahulu akan diakses.
Kaidah utama dalam konsep queue adalah FIFO, yang merupakan singkatan dari first in dan first out. Artinya adalah data yang pertama kali dimasukkan atau disimpan, maka data tersebut adalah yang pertama kali akan diakses atau dikeluarkan. Analoginya sama dengan antrian yang ada di loket pembelian tiket kereta. Orang yang datang lebih dahulu, maka akan dilayani terlebih dahulu, dan akan selesai lebih duluan dibanding dengan orang-orang yang baru datang. Berikut adalah diagram yang menjelaskan representasi antrian sebagai struktur data. Bisa kalian lihat sendiri di dalam slide. Next, materi selanjutnya ada tentang algoritma dari queue. Sebuah queue di dalam program komputer dideklarasikan sebagai sebuah tipe bentukan baru di dalam bahasa C. Biasa disebut sebagai struct. Sebuah struktur data dari sebuah queue setidaknya harus mengandung 2-3 variabel, yakni variabel head yang akan berguna sebagai penanda bagian depan antrian, variabel tail yang akan berguna sebagai penanda bagian belakang antrian, dan array data dari yang akan menyimpan data-data yang dimasukkan ke dalam queue tersebut. Berikut adalah sinteks untuk mendeklarasikan struktur data dari sebuah queue menggunakan bahasa C. Bisa kalian lihat yang ada di slide, di mana nilai max didefinisikan sebagai jumlah tumpukan maksimum yang dapat disimpan di dalam queue. Setelah struktur data dari queue didefinisikan dengan sintaks di atas, maka setelah itu dapat dibuat variabel-variabel baru yang mengacu pada tipe data queue di atas. Misalkan, membuat sebuah variabel bernama antrian yang bertipe queue. Next, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan ada mengenai queue antrian. Di dalam tulisan ini, sebuah queue didefinisikan dengan array berukuran max plus 1. Maksudnya adalah agar elemen array ke-0 tidak digunakan untuk menyimpan data, melainkan hanya sebagai tempat singgah sementara untuk variabel head dan juga tail. Sehingga, jika head dan tail berada pada elemen array ke-0, berarti queue tersebut dalam kondisi kosong. Sehingga, jika head dan tail berada pada elemen array ke-0, berarti queue tersebut dalam kondisi kosong atau tidak ada data yang disimpan. Lalu materi selanjutnya akan saya bahas yaitu mengenai operasi dasar queue. Lanjut, materi selanjutnya akan saya bahas yaitu mengenai operasi dasar queue. Pada dasarnya, operasi-operasi dasar pada queue mirip dengan operasi-operasi dasar pada stack. Perbedaannya hanya terdapat pada prosedur push dan pop saja. Pada queue, prosedur yang berfungsi untuk memasukkan data atau nilai ke dalam antrian adalah enqueue. Sedangkan prosedur untuk mengeluarkan data atau nilai di dalam antrian adalah dequeue. Yang pertama ada create empty. Sama pada stack, prosedur ini berfungsi untuk mengosongkan queue dengan cara meletakkan head dan juga tail pada indeks array ke 0. Lalu yang kedua ada enqueue. Prosedur ini digunakan untuk memasukkan sebuah data atau nilai ke dalam queue. Sebelum sebuah data atau nilai dimasukkan ke dalam queue, maka prosedur ini terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap posisi head dan juga tail. Jika posisi head dan tail masih berada pada indeks ke 0, itu artinya queue masih kosong. Maka prosedur ini akan menempatkan head dan juga tail pada indeks ke 1 terlebih dahulu. Baru setelah itu memasukkan data atau nilai ke dalam array data queue. Namun, jika posisi head dan juga tail tidak berada pada posisi ke 0, maka posisi tail yang akan dinaikkan satu level. Jadi pada proses enqueue, tail lah yang berjalan sering masuknya data baru ke dalam antrian, sedangkan head akan tetap pada posisi ke-1. Lalu yang ketiga ada dequeue. Prosedur ini digunakan untuk mengeluarkan atau membuang sebuah data atau nilai yang paling awal masuk atau yang berada pada posisi head, yakni yang paling depan dari antrian ke dalam queue. Pekerjaan yang dilakukan oleh prosedur ini adalah menaikkan nilai head satu level. Jadi setiap satu kali data dikeluarkan, maka posisi head naik bertambah satu level. Misalkan, head berada pada indeks ke-1, maka ketika akan mengeluarkan atau menghapus data pada posisi paling depan atau pada posisi head, prosedur ini akan menaikkan posisi head ke indeks array kedua.
Lalu yang keempat ada is empty. Is empty ini sama fungsinya seperti stack. Fungsi ini berfungsi untuk melakukan pengecekan terhadap queue. Apakah queue tersebut kosong atau tidaknya. Jika queue tersebut kosong, artinya head dan tail berada pada posisi 0 atau bisa juga ketika head lebih besar daripada tail. Maka fungsi akan mengembalikan nilai 1 atau true, tetapi jika queue tersebut tidak kosong atau berisi, artinya head dan tail tidak berada pada posisi ke 0. Maka fungsi akan mengembalikan nilai 0 atau yang disebut sebagai false. Lalu yang terakhir ada fungsi is full. Fungsi ini berfungsi untuk melakukan pengecekan terhadap queue. Apakah queue tersebut penuh atau tidak. Jika queue tersebut penuh, artinya tail berada pada posisi max, maka fungsi akan mengembalikan nilai 1 atau true. Tetapi jika queue tersebut tidak penuh, artinya tail tidak berada pada posisi max, maka fungsi akan mengembalikan nilai 0 atau sering disebut sebagai false. Next, materi selanjutnya yaitu ada tentang implementasi dari queue. Berikut adalah contoh kode program dalam bahasa C yang mengimplementasikan konsep queue. Pada program ini, user akan menginputkan data satu persatu. Kemudian, setelah selesai menginputkan data ke dalam queue, maka program akan menampilkan semua isi dari queue. Untuk implementasi queue ini bisa kalian lihat sendiri di dalam slide. Baik, jika sudah, sekian pemaparan materi dari saya. Baik, sekian pemaparan materi dari kami mengenai stack dan juga queue. Jadi kesimpulan yang dapat kami tarik adalah Stack dan queue merupakan suatu konsep yang ada di dalam struktur data dan algoritma. Stack adalah sebuah kumpulan dari data yang diinputkan atau yang ada di dalam penampungan atau penyimpanan data. Metode yang sering digunakan dalam implementasi stack diantaranya ada push untuk menambahkan data pada stack dan pop digunakan untuk menghapus data pada stack. sedangkan queue merupakan suatu antrian dari data yang masuk. Analoginya sama seperti antrian orang-orang yang membeli tiket kereta api. Metode yang sering digunakan di dalam queue adalah enqueue dan juga dequeue. Sekian pemaparan materi dan juga kesimpulan dari kami mengenai stack dan queue. Bila ada kesalahan dari kami, dari kesalahan kata maupun perbuatan, kami mohon maaf dan juga terima kasih atas kesempatannya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.